Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di video saya beberapa waktu yang lalu, bahwa saya mengelompokkan adanya 3 klaster ya. Pertama adalah klaster para penduduk ijazah palsu. Yang kedua adalah klaster para pemburu dokumen milik Jokowi. Yang ketiga adalah klaster tokoh akademisi yang diam-diam mereka mendukung dari para penduduk ijazah palsu, khususnya trio teroris atau trio RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. Sekarang sepertinya pertempuran di lapangan dijalankan sepenuhnya oleh klaster 2 dan klaster 3 yang nampak sangat ofensif. Hari-hari ini adalah klaster kedua, yaitu para pemburu dokumen milik Jokowi. Di sana ada kelompok Bonatua dan juga ada yang terbaru Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi yang dimotori oleh Lukas Luarso. Sedangkan kelompok ketiga itu klaster tokoh akademisi diisi oleh Profesor Jimli, Profesor Mahfud, Susno Dwaji, dan lain-lain. Mereka memang masih nampak malu-malu ya untuk dikatakan sebagai pendukung dari trio teroris, trio RRT, walaupun lontaran-lontaran wacana mereka jelas-jelas mendukung trio RRT atau Roy, Rismon, dan Tifa. Sekarang ini juga muncul gejala baru setelah trio teroris ditetapkan sebagai tersangka. Mereka kemudian keluar seperti keluar dari lubang semut untuk melakukan aksi-aksi yang bisa dibaca jelas mereka mendukung trio teroris. Ini juga tidak kita nafikan dengan gejala yang muncul dari salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Asrul Sani. Saya tidak menuduh, tapi setidak-tidaknya ini juga ada semacam kecurigaan juga. Dan kecurigaan ini juga tidak bisa dinafikan begitu saja. Ketika trio teroris sudah terpojok, muncullah seolah-olah lemparan-lemparan skoci untuk menyelamatkan mereka. Bentuknya macam-macam. Kalau di klaster kedua itu pemburu dokumen milik Jokowi, mereka semakin gencar. Mereka bahkan memunculkan gimmick-gimmick baru bahwa apa yang didapat mereka dari KPU berbagai jenjang dikatakannya sampah. Kemudian mereka memburu dokumen-dokumen lainnya lagi, antara lain ke Arsip Nasional yang sudah diautentifikasi. Dalihnya seperti itu. Kalau yang klaster ketiga, klaster tokoh, klaster akademisi, jelas mereka melontarkan gagasan-gagasan untuk penyelamatan trio teroris. Seperti mereka melontarkan restoratif justice. Juga ada dari seorang Susno yang juga menginginkan adanya lewat PT UN. Bahkan dia sudah terang-terangan bilang, walaupun ijazahnya Jokowi asli, tapi belum tentu sah. Dia kemudian membeberkan kriteria sah yang notabene itu merujuk pada argumen-argumen trio teroris. Bagaimana skripsinya, KHS-nya, KRS-nya, slip SPP, presensi, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula Prof. Mahfud yang masih dengan konsep ortodoknya bahwa ini harus diselesaikan lewat PT UN, walaupun sudah banyak disanggah oleh kalangan praktisi hukum dan para ahli hukum lainnya. Baiklah, saya akan membincangkan tentang sosok Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Asrul Sani, yang tiba-tiba ini secara kebetulan atau tidak saya kurang tahu, tapi yang jelas ini kok masih menyisakan tanda tanya ya, dimana ketika trio teroris Tifa, Roy, Rismon sudah terpojok, mereka sebagai tersangka, kemudian muncullah Asrul Sani, dimana dia didemo oleh satu kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Pencinta MK. Didemo bahwa Asrul Sani diduga menggunakan ijazah S3 yang tidak sah. Diduga dia memakai ijazah palsu S3-nya. Kemudian Asrul Sani tanpa berlama-lama kemudian melakukan konferensi pers dengan menunjukkan serangkaian bukti ijazahnya, foto wisuda, legalisasi dari Kedutaan Besar RI di Polandia. Konon dia pernah menempuh pendidikan di Collegium Humanum
Warsaw Management University, Polandia. Ini juga seolah-olah kok kebetulan sekali ya, di mana ketika trio teroris sudah sangat terpojok, bahkan mereka sudah menjadi pesakitan dengan status tersangka, tiba-tiba bermunculan macam-macam lah. Bermunculan dari tadi yang seperti yang saya sebutkan, dari klaster para tokoh akademisi, juga semakin ofensifnya klaster kedua itu para pemburu dokumen milik Jokowi. Kemudian ada muncul Asrul Sani. Sepertinya ya wajar saja, tapi sebelumnya akan saya putarkan videonya biar kita akan lebih gamblang dalam memotret apakah ini kebetulan ataukah ini memang sudah direncanakan. Seperti itulah kira-kira. Ini adalah legalisasi dari KPRI. Ini. Mana ini? Saya harus cepetan tapi asli ini. Asrul Sani menunjukkan ijazahnya. Yang mau lihat nanti silakan aja lah. Nah, dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara itu, saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Disertasinya juga ada ini. Menunjukkan disertasinya. Ya, nanti juga bisa dilihat yang mau melihat. Nah, kira-kira di bulan Februarinya atau apa, saya diberitahu akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana. Kami hadir. Ini foto-foto wisudanya juga ada. Foto wisuda. Ya. Di sanalah diberikan, ya. Di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah asli, ya. Nih. Kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KPRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini nanti bisa teman-teman lihat di berbagai platform media sosial ya. Di sana ada videonya. Tapi yang akan saya bahas adalah kok ya kebetulan di mana di saat trio teroris sudah sangat terpojok, kemudian muncul berbagai macam fenomena yang aneh menurut saya. Memang sepertinya klarifikasi dari Asrul Sani ini biasa-biasa saja. Tapi yang mengherankan kenapa kemunculannya ketika trio teroris ini sudah sangat terpojok. Apakah ini sebuah skoci yang dilemparkan oleh pihak tertentu? Kita tidak tahu. Yang jelas dengan di demonya Asrul Sani, kemudian serta-merta Asrul Sani melakukan konferensi pers menunjukkan ijazahnya, dia kemudian viral menjadi sosok hero. Sebaliknya, dari situ muncul poin negatif kepada Jokowi, di mana mereka kemudian membandingkan antara Jokowi dengan Asrul Sani. Hujatan kemudian kembali muncul kepada Jokowi. Mereka menggugat Jokowi, kenapa tidak mencontoh Asrul Sani? Padahal menurut saya ya beda. Walaupun kasusnya hampir mirip, ada tuduhan tapi beda. Kalau yang terjadi pada Jokowi itu secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam jangka waktu yang lama. Sangat masif sekali. Pelakunya juga tidak main-main. Orang-orang yang punya pendidikan. Sedangkan yang terjadi pada Asrul Sani ini hanya sporadis, hanya tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang menuduh dia menggunakan ijazah yang tidak sah
untuk ijazah S3-nya. Kemudian dia klarifikasi menunjukkan ijazahnya. Kan tidak ada yang menuding itu palsu atau itu menggunakan punya orang lain, atau kemudian ada tuntutan itu diminta untuk diteliti. Kan tidak ada. Poin terpentingnya adalah dia menunjukkan ijazahnya. Dan kemudian sejalan dengan itu Jokowi semakin dipojokkan. Kenapa tidak melakukan hal yang sama seperti Asrul Sani? Ini sebetulnya sebetulnya bisa saja ini hanya kebetulan. Tapi kebetulannya kok momennya pas sekali dengan trio teroris saat dijadikan tersangka, saat mereka sudah dalam kondisi terpojok. Apakah ini bukan suatu skoci yang dilemparkan untuk ikut menyelamatkan teroris? Nah, ini masih tanda tanya besar ya. Kebetulan-kebetulan ini memang tidak menutup kemungkinan entah itu benar-benar kebetulan ataukah memang sudah ada rekayasa dari pihak-pihak tertentu. Karena jelas sejak klarifikasi dari Asrul Sani, Jokowi makin dipojokkan, semakin dipojokkan. Bahkan yang memojokkan tidak hanya masyarakat awam, tapi juga tokoh-tokoh yang ikut memojokkan. Narasinya sama. Kenapa Jokowi tidak mengikuti seperti yang dilakukan Asrul Sani? Nah, ini satu kebetulan ya, satu kebetulan. Semoga ini benar-benar hanya kebetulan saja, tidak ada rekayasa. Tapi yang jelas dengan munculnya kasus Asrul Sani ini, dia menjadi sosok hero. Dan Jokowi semakin dipojokkan. Yang jelas itu. Mungkin hanya sampai di sini video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Tetap semangat dan salam merdeka.